Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang pasca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa syara sama fis sahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri M.A. Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salam dan salam sungguh cerahkan kepada kita yang mulia Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, sebelum masuk ke pertama pada kesempatan ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita pemimpin kita pada kesempatan ini, guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri M.A. Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan wakil merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz Dana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum Ustaz. Masyaallah. Akhirnya ketemu Ramadan Ustaz. Perdana kita Perdana Ramadan Ustaz. ya. Yang pekan lalu kita di akhir Sa'ban, sekarang Ramadan. Alhamdulillah. Tidak terasa sudah hari keberapa kita ini? Ke-7, ke-8 Ustaz. Ke-7 saja. Alhamdulillah. Dan tentunya agar semangat ibadah kita, tentunya kita terus minta nasihat Ustaz. Baik. Fadhal mazkur ma'jur Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kita untuk berpuasa, dan Allah telah menjelaskan bahwa kewajiban berpuasa itu memiliki tujuan yang mulia, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa seperti yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Dengan berpuasa la'allakum tattaqun, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Berpuasa yang selama ini kita fahami sebagai amaliyah, meninggalkan atau menahan diri dari makan, minum, melampiaskan syahwat birahi, Allah jadikan sebagai media untuk merubah, menggembleng setiap orang mukmin agar dirinya betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Karena sejatinya puasa itu bukan sekedar menahan dahaga, minum, lapar, dan syahwat birahi, tetapi puasa lebih jauh dari itu, yaitu melatih kita, membiasakan kita untuk menahan hawa nafsu. Karena kalaupun kita tidak makan, tidak minum, tetapi hawa nafsu kita amarah, hasad, iri, dengki, dusta, hanyut dalam hal yang sia-sia, maka puasa kita tiada artinya. Kalau kita gagal menahan diri dari hawa nafsu, gagal menjadi orang yang sabar, gagal menjadi orang yang tabah, orang yang selalu mengingat akhirat, maka puasa kita masih sebatas simbolik. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak mampu atau tidak berhasil meninggalkan kebiasaan buruknya berdusta, bersikap dusta bermuka dua, dan hanyut dalam hal yang sia-sia, tidak membawa manfaat untuk dunia ataupun akhiratnya, maka Rasulullah nyatakan, falaysa lillah. Allah tidak perlu, Allah tidak butuh terhadap puasa dia. Allah tidak terima puasa dia. Rubba sha'imin laisa lahu hadun min syami ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi yang dia peroleh dari puasanya hanya sekedar rasa lapar dan rasa dahaga. Adapun hakikat ruh dari puasa itu gagal dia peroleh. Karena dia hanya itu yang dia lakukan selama ini.
Yang penting dia lapar, yang penting dia dahaga. Tetapi dia tidak menjiwai puasa. Jiwanya tidak menyatu dengan substansi ataupun inti dari puasa, yaitu habsun nafs. Kalau makanan minum yang itu halal Anda tinggalkan, akankah Allah membiarkan dan merestui Anda untuk melakukan dan meneruskan budaya buruk, perbuatan maksiat, hasad, iri, dengki, dusta, nifak, bermuka dua? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas Anda di saat Anda berpuasa dari makan dan minum yang itu semula halal, akankah Allah merestui Anda untuk Anda melampiaskan, Anda mengumbar pandangan, mengumbar lisan, mengumbar telinga Anda, tangan Anda melakukan apa yang Anda suka? Tentu ini kontradiktif. Tidak mungkin Allah melakukan hal itu. Anda diajari untuk terbiasa menahan diri. Karena itu ikhwatul iman, di Ramadan ini mari kita sadar, kita tumbuhkan, kita latih diri kita. Karena memang orang bisa itu karena biasa. Orang memiliki ilmu karena dia berlatih, terus belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Dan orang itu sabar, tabah, karena dia telah terbiasa melatih dirinya, mengasah dirinya untuk selalu sabar dan tabah. Innama al-hilmu bitta'allum wal ilmu bitta'allum. Al-hilm, ketabahan, kelemah lembutan itu didapat melalui proses tahallum, pembiasaan diri. Walaupun sejatinya semula dia tidak seperti itu, tapi karena dia terus sadar melatih dan melatih, akhirnya dia bisa menjadikan al-hilm, ketabahan, kesabaran, kelembutan itu menyatu dengan dirinya sehingga menjadi karakter diri, menjadi kepribadian. Sebagaimana ilmu itu diperoleh sedikit demi sedikit, dia proses belajar. Tapi ketika itu dilakukan terus-menerus secara kontinu dan dilakukan secara sadar dan terencana, maka akhirnya ilmu itu menjadi sajian. Ilmu itu menyatu dengan dirinya sehingga akhirnya tidak lagi dikatakan sebagai muta'alim, dia dikatakan sebagai orang yang alim. Ilmu itu telah menjadi sifat dan karakter yang melekat, menyatu dengan jiwanya. Ikhwatul iman, satu pesan yang ingin saya sampaikan lagi. Satu pesan lain yang ingin saya sampaikan, bahwa yang namanya sabar, yang namanya tabah, itu bukan di saat Anda sedang tidur. Tidak ada yang berkata, oh Masya Allah sabarnya dia tidur. Yang dikatakan pemaaf, tabah, lembut itu bukan di saat Anda sedang dipuji. Bukan di saat Anda sedang disanjung, difasilitasi, dan Anda sedang diberi hadiah atau sedang dimuliakan. Yang namanya sabar, memaafkan, tabah, lemah lembut itu adalah tatkala Anda berhadapan dengan orang-orang yang mengganggu, memaki, menyakiti, mengkhianati, dan menzalimi. Karenanya belajarlah untuk mawas diri. Anda tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sabar, tidak akan pernah menjadi orang yang tabah, tidak akan pernah menjadi orang yang lemah lembut kalau Anda tidak pernah berhadapan dengan orang yang mengganggu. Anda tidak pernah berhadapan dengan kesulitan dalam hidup. Tidak pernah berhadapan dengan musibah. Karena itu di era pandemi, krisis ekonomi kita saat ini, mari kita tumbuhkan kesadaran. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita Ramadan berpuasa, Allah timpakan kepada kita pandemi. Allah timpakan kepada kita krisis. Akankah kita berhasil menahan lisan kita dari berkeluh kesah? Akankah kita mampu menahan hati kita dari merintih dan mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Akankah kita berhasil menahan diri kita untuk tidak mengharap, tidak menggantungkan mimpi kepada selain Allah? Orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah orang yang berhasil melupakan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam dirinya hanya ada satu tempat bergantung. Hanya ada satu tempat curhat.
Hanya ada satu tempat untuk memohon. Hanya ada satu tempat untuk berlindung. Dan hanya satu tempat untuk mengadu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diutarakan oleh Yakub alaihissalam. Ketika berbagai musibah yang menimpa keluarga beliau. Begitu berat perseteruan antara putra-putranya sehingga menjadikan sebagian putranya merencanakan kejahatan ingin membunuh, mencelakakan sebagian saudara yang lain. Yaitu Nabi Yusuf dan saudaranya Binyamin. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Beliau tidak berkeluh kesah, beliau tidak curhat, beliau tidak mengadu, beliau tidak meronta-ronta. Beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sejatinya dukaku dan rasa piluku hanya akan aku adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Itu pesan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang muttaqin. Allah taala. Allahumma shalli jazakallah khairan Ustaz. Masalah nasihat sangat bermanfaat terlebih di masa pandemi. Ramadan yang kedua kita bersama pandemi saja. Betul. Jazakallah khairan barakallahu fikum atas waktu dan nasihatnya. Demikian pemirsa yang dapat disampaikan Ustaz sebagai kalimat pembuka. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan para pemirsa Fadwa TV dimanapun Anda berada, bahwasanya live interaktif ini juga dirilis oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Madinah Caruban, Tuah FM Riau, dan Dai Tengaran dan Mas FM Sragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar radio di mana saja Anda berada, bisa menghubungi di nomor 0331 544087 0331 544087. Baik, kita bacakan soal pertama Ustaz. Ini dari Bapak Hasan Nur Arifin di Jawa Timur, Kota Surabaya. Ustaz, terkait bisnis properti, yaitu seorang yang membayar lunas sebelum sebuah rumah seharga 250 juta. Namun setelah ditunggu beberapa lama ternyata pihak penjual tidak mampu membangun rumah tersebut dikarenakan tanahnya bermasalah sertifikatnya dan pembeli dirugikan. Dan pembeli minta uangnya kembali utuh tanpa potongan, namun ditambah uang ganti rugi sebesar 40 juta. Pertanyaannya, apakah uang 40 juta ini riba dan tidak halal? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Hasan Arifin ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Bapak, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Denda keterlambatan dalam memenuhi komitmen, baik jual beli, pemesanan atau yang lainnya, itu adalah bentuk riba. Sehingga kalau memang Anda merasa dirugikan karena setelah jatuh tempo tenggat waktunya tidak dipenuhi hak Anda, maka Anda hanya boleh meminta kembali uang Anda secara utuh tanpa kurang sedikit pun. Atau kalau Anda merasa dirugikan, Anda boleh meminta ganti rugi dalam bentuk potongan harga. Bukan meminta ganti rugi dalam bentuk penambahan. Karena yang namanya riba itu adalah penambahan. Sedangkan denda dalam bentuk potongan harga itu bukan riba, karena itu pengurangan. Sehingga kalau dalam waktu misalnya 1 tahun harusnya telah terjadi serah terima kunci. Namun ternyata pihak pengembang molor baru 1,5 tahun, baru 2 tahun baru bisa memenuhi kewajibannya, maka harusnya yang dilakukan bukan minta tambahan, tetapi potongan harga. Kalau semula harganya 250, Anda bisa nego menjadi hanya 200 saja, karena waktunya bukan 1 tahun, tetapi 2 tahun. Tapi kalau Anda tidak mau solusi itu, maka Anda hanya boleh memungut pokok Anda, yaitu 250 juta. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalau engkau telah bertobat dari praktek riba, maka engkau hanya boleh memungut ru'usu amwalikum, pokoknya saja, pokok dari piutang Anda. Sehingga dengan memungut pokok maka Anda tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi.
Adapun kalau ternyata faktanya pihak pengembang itu dalam kondisi kesulitan karena krisis sehingga harga bahan pokok itu naik, bahan bangunan naik, sehingga dia butuh perencanaan ulang dalam realisasi pembangunannya. Bukan pilihan dia, tetapi dia pun korban dari krisis. Maka dalam kondisi macam ini, selama pengembang masih kooperatif untuk memenuhi kewajibannya, Allah SWT telah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau pihak yang berkewajiban membayar melunasi itu dalam kondisi kesulitan, maka kewajiban Anda adalah memberi tangguh, ya. Kewajiban Anda memberi tangguh, tidak boleh membebankan tambahan bunga. Wallahu taala a'lam. Terima kasih jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya kita bacakan. Ini dari Ibu Lila di DKI Jakarta. Ustadz, kantor memberi pilihan bagi karyawan untuk ikut salah satu BPJS atau asuransi swasta. Skema pembayaran keduanya dibagi antara perusahaan dan karyawan. 75% premi dibayar oleh perusahaan dan 20% dari potong gaji karyawan. Nah, pertanyaan, bolehkah memilih asuransi swasta? Misal, biaya rawat inap total 10 juta. Jumlah premi yang karyawan bayar dari potong gaji baru 4 juta. Kemudian yang 6 juta karena haram, maka karyawan keluarkan ke fakir miskin. Bolehkah dicicil 2 juta selama 3 bulan? Baik. Dari Ibu Leli. Lila. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Leli di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Leli, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Undang-Undang Ketenagakerjaan telah menegaskan, dan itu merupakan salah satu klausul dalam kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan, bahwa perusahaan berkewajiban memberikan layanan kesehatan kepada karyawannya. Dan sebaliknya, karyawan berhak mendapatkan layanan kesehatan dari perusahaannya. Sehingga karena pelayanan kesehatan merupakan hak karyawan, maka urusan perusahaan kemudian memenuhi kewajibannya itu dengan bekerja sama dengan lembaga apapun, maka itu tanggung jawab dari perusahaan, bukan tanggung jawab karyawan. Karyawan hanya menerima hak. Sehingga bagi karyawan tidak masalah menerima fasilitas itu baik dari BPJS ataupun dari asuransi yang lainnya. Adapun masalah adanya unsur riba di situ, maka itu sepenuhnya tanggung jawab perusahaan, bukan urusan dan bukan tanggung jawab karyawan. Sehingga Anda tidak perlu bersedekah dengan uang itu karena dengan anggapan riba, bukan. Itu adalah hak Anda. Anda boleh menerimanya secara utuh tanpa harus mengganti rugi apapun. Wallahu ta'ala. Terima kasih jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kami berikan kesempatan kepada para pemirsa untuk bertanya langsung di 0331544087. Sudah dan terhubung, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Rahma di Jakarta, Pak. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi nerangkan tentang sabar itu harus dilatih gitu Ustaz. Betul Ibu. Ya betul. Saya sudah ngelatih kan, ibu saya ini umurnya 90 Ustaz. Ya. Alhamdulillah sudah lupa-lupa, tapi diingat. Ini puasa Ustaz, sudah 8 hari ini. Lancar, Alhamdulillah. Saya Masya Allah, Masya Allah. dimudahkan. Hari ini sholat subuh dia tidak mau Ustaz. Capek katanya. Ya. Ini yang saya takutkan, kan sudah seminggu ini sudah bagus gitu Ustaz ya. Ya Ibu. Depan ini tidak sholat subuh hari ini Ustaz. Tidak, aku Ya. capek tidur. Ya. Ya itu Ustaz. Baik Ibu. Sudah cukup Ibu? Sudah cukup itu Ustaz. Baik, Ibu. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Rahma di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbagai syariat termasuk sholat, puasa, zakat, haji dan berbagai macam syarat yang lain itu atas orang-orang yang telah mukallaf. Mukallaf itu balik, berakal sehat, dan dia tentunya adalah orang Islam. Nah, adapun orang yang kehilangan satu kriteria ini, dia bukan orang Islam, maka dia tidak wajib sholat. Dia belum balik, maka dia tidak wajib untuk sholat. Atau dia sudah dalam kondisi mengalami gangguan mental karena sudah sakit misalnya, atau karena memang sudah menginjak umur tua, maka dia sudah tidak berkewajiban lagi untuk menjalankan ibadah. Adapun orang lupa
Lupa itu dia bukannya tidak berakal sehat, dia berakal sehat namun lupa, maka dia wajib mengganti di lain waktu. Adapun orang yang sudah hilang kesadarannya atau daya nalarnya itu sudah mencapai titik yang rendah sehingga kalau diukur dia itu bagaikan anak kecil lagi atau yang disebut dengan pikun, maka tidak lagi berkewajiban untuk menunaikan ibadah. Hukum mereka seperti anak-anak kecil yang kalau mereka sadar dan nurut untuk menjalankan ibadah dapat pahala, tapi kalau sampai akhirnya meninggalkan suatu ibadah maka mereka tidak dosa. Seperti anak-anak kita yang belum balik umur 7 tahun, 8 tahun. Kalau dia mampu puasa, alhamdulillah dapat pahala. Karena dia mengamalkan amal kebajikan, ibadah. Tapi kalau ternyata dia meninggalkan perintah Allah atau melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dosa. Demikian pula orang yang sudah mencapai umur yang sudah lanjut. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala taqilun. Siapapun yang telah kami panjangkan umurnya, maka akan kami kembalikan ciptaannya, fisiknya yang semula kuat menjadi lemah. Kuat itu bukan sekedar kuat fisik, lemah juga bukan sekedar lemah fisik, tetapi juga mental. Semula Masya Allah memiliki IQ yang sempurna, tapi ketika sudah tua mulai banyak yang lupa, mulai pendengarannya lemah, penglihatannya lemah, mentalnya juga menjadi lemah karena yang semula tangguh tapi kemudian menjadi emosional dan seperti itu. Sehingga ibu tidak perlu risau kalau memang beliau sudah menginjak umur yang lanjut, lupa-lupa, bahkan seperti yang dikatakan capek, seakan tidak merasa beban, ya itulah indikasi bahwa memang daya nalar orang tua ibu sudah mulai penurunan, sehingga ibu harus sabar, tabah, karena beliau sudah tidak lagi berkewajiban untuk menjalankan ibadah. Namun kalau beliau masih bisa diingatkan untuk sholat, untuk puasa, maka itu alhamdulillah, itu bagaikan bonus. Wallahu ta'ala. Tapi tetap bayar fidyah gitu Ustaz ya? Ya, untuk membayar fidyah ya tetap berkewajiban membayar fidyah, karena hukum asalnya dia adalah orang yang berkewajiban berpuasa. Ya. Tapi kalau dia betul-betul sudah tingkat kesadarannya rendah, sehingga seperti anak kecil lagi atau pikun, maka tidak lagi berkewajiban bayar fidyah, tidak lagi berkewajiban bayar puasa, ya, karena memang dia sudah gugur kewajiban. Tidak memenuhi kriteria mukallaf. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Demikian ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah terhubung pula penelpon berikutnya, saat kita langsung angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Mukhlasin di Sintang, Kalbar. Ya, silakan Bapak. Ya, ini mau nanya masalah kodok. Ya, silakan Pak. Masalah kodok, Yeah. puasa dengan sholat lah kalau bisa. Ini kan ada orang yang ya kodarullah baru 50 tahun baru hijrah, yang semasa dulu masih ya lalai gitu meninggalkan perintah-perintah agama. Setelah 50 tahun alhamdulillah ini baru hijrah, dia dapat hidayah lah mungkin. Nah, apakah puasa yang ditinggalkannya dan sholat yang ditinggalkannya itu perlu dikodok semua, Pak Ustadz? Dan bagaimana cara membayarnya gitu? Baik Bapak. Cukup Bapak. Ya. Terima kasih ya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Mukhlasin di Kalimantan Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Mukhlasin, keluarga dan seluruh pemirsa Fatwa TV serta penyimak radio dimanapun Anda berada. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, meninggalkan puasa dengan sengaja, meninggalkan haji dengan sengaja, ya. Kalau haji masih ada waktu untuk menunaikan, karena memang waktu menunaikan haji itu seumur hidup, sekali saja. Sehingga kalaupun tidak ditunaikan di masa muda, boleh ditunaikan di masa tua, dan itu masih waktu yang relevan untuk menunaikan ibadah haji. Adapun ibadah-ibadah yang waktunya itu terulang-ulang dan itu dilakukan setiap tahun, lalu ditinggalkan dengan sengaja, maka kalau ia bertobat kepada Allah SWT dan menyesali perbuatannya, maka taubatnya itu dan penyesalannya itu sudah cukup, tanpa perlu harus mengulang. Karena kalau harus mengulang tentu sangat merepotkan, menjadikan orang enggan untuk bertobat, karena dia harus berpuasa berapa? 50 bulan. 50 bulan itu waktu yang sangat panjang, ya. Bisa
4 tahun berturut-turut dia berpuasa terus-menerus, dan itu siapa yang mampu melakukan hal itu? Yang kedua, dengan dia bertobat dan menyesali, maka itu sudah alhamdulillah, harus disyukuri, harus dijaga, ditingkatkan, sehingga cukup sejak dia bertobat itulah dia menjalankan ibadah. Adapun yang sudah berlalu dari ibadah yang ditinggalkan dengan sengaja, maka menurut pendapat yang paling kuat dalam hal ini, beliau tidak wajib mengqadha, dan kalaupun mengqadha tidak sah, ya, tidak perlu, sehingga tidak perlu mengqadha, karena memang ibadah itu akan dilakukan di luar waktunya, ya, di luar waktunya, padahal waktu puasa, waktu sholat itu ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Karena itu pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, beliau tidak lagi wajib untuk mengqadha, cukup sekarang meningkatkan amal ibadah setelah beliau sadar, bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara hukum, orang kafir yang puluhan tahun kufur kepada Allah, bukan sekedar tidak sholat, bukan sekedar tidak puasa, dia kufur, ya, menentang agama Allah. Ketika ia bertobat dan masuk Islam, dia tidak wajib mengqadha semua ibadah yang selama ini dia tinggalkan. Demikian pula orang muslim yang bertaubat, karena tentu secara kalkulasi dalil ataupun nalar, akankah orang kafir yang masuk Islam kita perintahkan mengqadha semua sholat, semua puasa yang dia tinggalkan? Tentu jawabannya tidak. Tidak satupun ulama yang berkata demikian. Namun ketika orang muslim bertobat, akankah tobatnya orang muslim justru malah menjadikannya terbebani, bahkan bisa jadi malah membenci agama, karena dia betul-betul terbelenggu dengan kewajiban mengqadha yang secara hitung-hitungan mungkin dia tidak kuasa melakukannya. Karena itu pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, dia tidak wajib mengqadha dan tidak perlu mengqadha, cukup beristighfar, bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan tersebut, memohon ampunan, dan bersungguh-sungguh menyongsong masa depan yang lebih cerah, yaitu melipat gandakan ibadah di hari-hari yang masih tersisa dari hidupnya, memperbanyak belajar ilmu, dan merubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup yang sesuai dengan tuntunan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih jazakallah khairan. Berarti mudah sekali saja agama kita ini. Masih barakallahu fikum. Terima kasih. Demikian para pemirsa, semoga bisa dipahami. Kemudian kita bacakan soal berikutnya saat ini dari Ibu Asni Nur Fariha di Jawa Timur, Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya, begini Ustaz, Ana adalah agen produk muslimah. Ana mengambil barang dari distributor. Distributor mengambil dari pusat. Biasanya pusat open PO produk dengan estimasi ready sekitar 2-3 bulan. Pusat mewajibkan harus DP sekian rupiah. Distributor juga minta DP ke Ana untuk orderan yang PO itu. Bolehkah Ana minta DP ke customer atau reseller Ana? Jika tidak boleh, bagaimana solusinya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Asni di Lumajang. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila ibu adalah seorang agen atau jaringan pemasaran yang formal, yang resmi, ya, betul-betul mendapatkan izin dari agen atau distributor, dan distributor tersebut jelas dia memiliki kewenangan untuk memasarkan. Dan biasanya distributor pun diberi kewenangan untuk membentuk jaringan marketing. Sehingga izin dari pemilik produk atau produsen untuk ikut memasarkan ini sudah cukup, ya, menjadi alasan untuk mengatakan bahwa Anda mewakili produsen, walaupun hubungan Anda dengan produsen itu berjenjang. Ada jembatan-jembatan yang ada di sebelum Anda, ya. Anda lewat distributor atau lewat agen pun ke distributor baru ke produsen. Tetapi karena dari produsen memberi kewenangan merestui adanya jaringan marketing ini, maka Anda boleh dan secara hukum mewakili pihak produsen. Sehingga Anda boleh menerima atau memasarkan sebelum barang datang, dan Anda juga boleh menerima pembayaran tunai ataupun DP, karena skema yang terjadi di sini adalah skema istisna, di mana produsen memproduksi barang dulu, baru selanjutnya dikirimkan kepada distributor kepada agen baru kepada jaringan pemasaran di bawahnya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih jazakallah khairan, Ustaz. Demikian
para penanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan soal dari Gesi Al-Khwarizmi di Kota Bekasi. Ustadz, saya bekerja swasta dengan kontrak 8 jam kerja di rumah. Sistem penggajiannya saya mengajukan klaim ke atasan disertai hasil kerja. Saya pernah menyelesaikan pekerjaan saya lebih cepat 8 jam dan menggunakan waktu sisanya untuk istirahat atau hal lain. Tapi saya tetap mengajukan klaim karena pekerjaan saya sudah selesai. Dan atasan saya menyetujui klaim saya. Apakah gaji saya haram, Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Khwarizmi atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam hubungan kerja, maka semua orang pasti menginginkan hasil, bukan sekedar proses. Bukan sekedar proses. Asalkan hasil yang Anda selesaikan tersebut betul-betul sesuai dengan kriteria, sesuai dengan yang diinginkan, maka Anda berhak untuk mendapatkan atau mengklaim gaji sesuai dengan satuan waktu. Karena satuan waktu itu bukan tujuan utama, itu hanya sekedar kiat dari perusahaan atau dari pemilik pekerjaan untuk memprediksi, mengira-ngira berapa lama Anda membutuhkan pekerjaan tersebut. Kalau ternyata pekerjaannya telah selesai sesuai dengan yang diinginkan, maka Anda tidak berkewajiban lagi untuk mengerjakan yang lain. Karena tujuannya adalah produk atau hasil. Namun, karena kontrak kerjanya adalah dengan waktu, dan produksi atau pekerjaan itu bukan sekedar selesai saja, tetapi ada kualitas, ada peningkatan kualitas atau memang kontrol kualitas pekerjaan. Maka seharusnya Anda selama waktu itu masih ada, Anda mengoreksi, Anda berusaha meningkatkan kualitas produk Anda atau pekerjaan Anda, dan juga mungkin merencanakan atau mengkonsep atau membuat usulan agar pekerjaan Anda lebih bagus, produk yang Anda produksi itu lebih maksimal, sehingga ini bentuk dari dedikasi Anda kepada pihak yang telah mempekerjakan Anda. Tidak sepatutnya seorang karyawan itu hanya berpikir selesai, tanpa peduli apakah selesai dengan kondisi yang perfect atau asal selesai. Karenanya sekedar selesai itu belum menjadi acuan, tetapi harusnya Anda berpikir selesai dengan hasil yang perfect. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu senang bila engkau itu mengamalkan satu pekerjaan, kemudian engkau itu mengerjakannya secara perfect, secara maksimal. Ya. Kemudian dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa at-tasarrufu 'anil ghairi manutun bil ghibtah. Siapapun yang bertindak, siapapun yang berbuat untuk kepentingan orang lain, maka dia harus melakukan pekerjaan tersebut atau tindakan tersebut secara maksimal. Betul-betul sebagus mungkin, seefisien mungkin, seperfect mungkin. Berbeda dengan kalau Anda bertindak untuk diri sendiri, maka Anda boleh bertindak sesuka hati Anda. Bagus tidak bagus itu hak Anda. Tapi ketika Anda bertindak atas atau untuk orang lain, perusahaan atau badan hukum ataupun perorangan, maka Anda harus bertindak semaksimal yang bisa Anda lakukan, sebagus yang bisa Anda lakukan. Ini adalah konsekuensi dari penunaian amanat. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Sejatinya Allah SWT memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepercayaan itu kepada yang memberikannya. Dan bentuk penunaian amanah adalah Anda memberi yang terbaik. Seperti halnya ketika Anda membeli produk, Anda membeli makanan di warung makan, Anda ingin mendapatkan porsi yang paling bagus, menu yang paling lezat, harga yang paling murah. Itu keinginan semua orang. Karena itu perlakukan
rekanan Anda atau perusahaan Anda seperti Anda memperlakukan diri sendiri. Ketika Anda menjadi customer, Anda ingin mendapatkan produk yang terbagus, maka lakukan rekanan Anda atau pimpinan Anda atau perusahaan Anda seperti yang Anda inginkan tadi. Allah Ta'ala. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz. Demikian pandangannya, semoga bisa dipahami. Dan kami kembali mengajak para pemirsa Fadwa TV dan juga para pendengar di mana saja berada untuk bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 5446 Baik, soal berikutnya kita bacakan. Ini dari Ibu Humairah di Jawa Barat, Kota Banjar. Ustaz mau bertanya. Semoga Allah merahmati Ustaz, amin. Suami saya bekerja sama dengan temannya, itu sistem syirkah. Suami saya yang kasih modal dan temannya yang mengelola dengan bagi hasil 60 dan 40. Yang 40 untuk pengelola, tapi kalau 60 untuk yang 40 untuk pengelola. Tapi kalau berakhir kerjasamanya modal awal diminta kembali semua utuh. Apa benar seperti itu Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Humairah atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam skema musyarakah ataupun mudharabah, memang modal itu harus kembali. Harus kembali kalau memang itu dimungkinkan. Dalam arti ada keuntungan atau tidak terjadi kerugian. Karena itu adalah prinsip dasar dalam bagi hasil ataupun perserikatan dagang. Bukan sekedar membagi dividen keuntungan, tetapi ketika hubungan kerja ini telah berakhir, harus ada penilaian aset, pembukuan atau tutup buku untuk mengetahui posisi keuangan dan aset yang ada. Kemudian dari data tersebut, pengelola harus mengembalikan pokok yang pernah dia terima dari pemodal dan kemudian sisanya itulah yang disebut dengan dividen atau keuntungan. Apapun yang ada itu dianggap sebagai dividen atau keuntungan yang dibagi antara pengelola dan antara pemodal. Sehingga memang idealnya modal itu harus kembali di saat hubungan kerja telah berakhir. Akan tetapi bila hubungan kerja belum berakhir, modal tidak seharusnya dikembalikan. Karena ketika dikembalikan berarti pemodal keluar dari kerjasama tersebut. Sehingga unit usaha itu akan menjadi milik pengelola seutuhnya. Ya, karena itu pengembalian modal itu hanya dilakukan dengan cara menjual saham. Itu kalau dalam konsep PT ya, menjual saham. Sehingga sedikit demi sedikit saham pemodal itu susut, terilusi atau tergerus sampai akhirnya dia keluar dari perusahaan itu karena seluruh sahamnya telah dijual. Tetapi kalau ia ingin tetap eksis di perusahaan itu, maka sahamnya tidak dikembalikan ya. Sehingga dia akan terus menikmati capital gain, pertumbuhan nilai saham atau apresiasi market terhadap saham dia. Yang semula saham dia misalnya 50% atau 100% itu hanya 100 juta nilainya. Tapi ketika unit usaha ini berkembang dan mencatatkan atau membukukan laba yang besar, maka tentu akan ada apresiasi market, apresiasi pasar terhadap perusahaan itu. Sehingga unit usaha yang dibuat misalnya warung makan yang semula modalnya itu hanya 100 juta, ketika memiliki pelanggan yang banyak, kalau dijual bukan lagi 100 juta, tetapi bisa jadi 1 miliar. Nah, keuntungan mendapatkan capital gain, apresiasi pasar ini adalah bagian dari keuntungan pemodal. Tidak wajib dibagi dengan pengelola, karena yang wajib dibagi dengan pengelola itu hanya keuntungan real. Adapun capital gain, apresiasi itu belum keuntungan real, itu baru asumsi. Sehingga yang dibagi itu adalah keuntungan atau keuangan yang tercatat, yang nyata, berputar dari 100 juta, kemudian mendatangkan keuntungan setiap bulannya itu misalnya 30 juta. Ya, kemudian terjadi proses pembagian hasil tiap bulan atau setiap setahun sekali, maka uang ini yang dibagi, uang yang berputar dan uang yang real. Adapun apresiasi pasar yang itu biasanya adalah dengan mengalihkan
perputaran uang selama setahun dikalikan 8 tahun atau dikalikan 10 tahun itu adalah asumsi yang itu belum menjadi keuntungan real. Sehingga ketika terjadi putus kontrak, putus hubungan kerja, maka yang wajib dibagi itu hanya uang yang betul-betul sudah ada yang berputar. Adapun apresiasi terhadap saham atau terhadap perusahaan atau terhadap unit usaha itu tidak ikut dibagi karena itu adalah hak dari pemodal. Wallahu taala. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jam penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung pada proses, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dengan Ibu. Ibu siapa di mana? Dari Ibu Retno di Palembang. Silakan Ibu. Ya, mau tanya Ustadz. Ya. Ya. Waktu dulu kan saya waktu masih zaman jahiliyah, belum tuh masih muda, waktu itu punya tabungan untuk beli rumah. Baik. Itu belum punya rumah. Jadi masih udah sekitar 27 tahun yang sekarang saya baru muhasabah diri, baru ingat, oh ya saya dulu punya tabungan. Terus bagaimana cara setelah dilihatnya itu seperti sudah Mencapai nisab gitu. hisabnya, iya. Terus untuk sekarang bagaimana Ustadz? Baik. Apa yang harus saya kerjakan? Gitu? Sudah cukup Ibu? Iya. Baik. Ya, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Retno di Palembang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Zakat itu adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan dengan menyalurkan zakat itu kepada orang-orang yang telah Allah tentukan, kaum fuqara, masakin dan yang lainnya. Sehingga kalau kemudian itu belum sempat terbayar dan kita tahu berapa sebetulnya harta kita saat itu dan itu bertahan selama berapa tahun, maka kita berkewajiban untuk mengqadhanya. Rasulullah SAW bersabda, "Uqdullah fallah ahaqqu bil qadha." Bayarlah hutang kalian kepada Allah karena sejatinya hutang kepada Allah itu lebih layak untuk dibayar dibanding hutang kita kepada sesama manusia. Karena itu saya sarankan Ibu Retno untuk sekarang berusaha mengingat-ingat semaksimal yang bisa dilakukan berapa kira-kira dana yang dimiliki pada 27 tahun yang lalu, kemudian pada 26 tahun yang lalu, kemudian pada 25 tahun, terus kemudian susut sampai masa terakhir, kemudian kalau dikeluarkan kira-kira berapa nominal zakat yang harus dia bayarkan. Itu yang harus dilakukan dan itu boleh dicicil sesuai dengan kondisi keuangan kita hari ini. Wallahu taala. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawab penjelasannya. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah telepon yang terhubung, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasad. Ibu kita Ibu Rasmini. Monggo Ibu Rasmini Pacitan. Iya. Silakan Ibu. Alhamdulillah alamin Ustaz. Perasaan saya sudah berbeda dengan Alhamdulillah. Ya. Monggo silakan Ibu. Iya. Begini, saya itu punya teman. Ya. Terus ya memang teman ya baik. Terus akhirnya itu pinjam uang pada saya. Setelah agak beberapa waktu itu saya tanyakan, ya katanya iya, beberapa kali. Sampai sekarang mungkin sudah beberapa tahun yang lalu. Terus akhirnya saya berpikir, kalau ya saya ikhlaskan, apa saya ini termasuk mendapat pahala apa enggak? Kan memang awalnya itu saya minta uang namanya ya utang, pinjam. Kalau pinjam itu mestinya mengembalikan. Baik. Tapi ternyata seperti itu. Maka saya itu, apa saya itu niat ikhlas terpaksa, apa memang ya kalau sudah tidak bisa bayar di ikhlasan itu dapat pahala. Baik Ibu. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Rusmini di Pacitan. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Memaafkan orang yang berhutang, baik orang itu kooperatif atau tidak kooperatif, itu insya Allah bernilai sedekah. Ya, wa antas sadaku khairul lakum, kalau engkau bersedekah yaitu memaafkan, membebaskan orang yang berhutang kepadamu itu, maka itu lebih baik bagi kamu. Karena tidak masalah ya, walaupun tentu pahalanya berbeda ketika kita memaafkan dengan penuh hati yang lapang, dengan memaafkan karena sudah merasa pesimis untuk bisa menagih.
karena tidak lagi mau repot lagi, ya sudahlah dimaafkan saja. Tentu berbeda karena tingkat keikhlasan kita juga berbeda. Wallahu ta'ala. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Sudah terhubung pula penelpon berikutnya, kita langsung sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Retno Oh, Ibu Retno lagi. Silakan Ibu. Mau tanya gini loh Ustadz. Ya. Saya kan dulu waktu itu karena masih muda, belum tahu ilmunya, belum apa. Ya. Zakat ada uang, waktu itu memang belum punya rumah, belum itu uang saya tabung untuk beli rumah rencana gitu. Ya. Nah, terus sekarang setelah tahu Ibu. Ya. mau bayarnya itu dikonversikan nggak uang zaman dulu apa sama sekarang? Ya, jadi sama saja, tidak perlu dikonversi, Bu. Jadi kalau memang dulu itu tabungannya sejumlah misalnya 100 juta, Ibu, ya keluarkan zakat yang 100 juta itu, 2,5%-nya itu 2,5 juta. Walaupun rumah itu kalau hari ini dinilai mungkin nilainya 1 miliar. Bukan 1 miliar yang kita zakati, tapi uang 100 juta yang waktu itu kita miliki untuk kita belikan rumah ya. Sehingga tidak dikonversi dengan nilai rumah hari ini, tetapi betul-betul sesuai angka ya, uang kita kala itu. Kalau uangnya 100 juta ya keluarkan 2,5%-nya itu 2,5 juta. Walaupun hari ini rumah kita sudah bernilai 1 miliar rupiah. Wallahu ta'ala. Terima kasih saja jazakallah khairan. Demikian Ibu yang bertanya, semoga benar-benar dipahami. Baik, kembali kami ngajak para pemirsa untuk bertanya langsung di 0331544087. Soal berikutnya kita bacakan Ustaz. Ini dari Bapak Budi Perdana di Kota Bekasi. Ustaz, jika ada kegiatan sosial atau keagamaan seperti kajian dan santunan anak yatim yang diadakan di tempat kerja, tapi disponsori oleh bank konvensional atau syariah, dan kebetulan anak pengurusnya, Ustaz, dan dengan beberapa karyawan dibolehkan pindah rekening gaji yang sebelumnya konven ke syariah, maka pihak bank menginfokan bila ada kegiatan keagamaan bisa mensupport dalam bentuk dana, hadiah dan lainnya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Dari Bapak Budi. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bapak Budi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Promosi perbankan baik syariah ataupun konven yang memberikan dana untuk kegiatan-kegiatan kita, dikarenakan kita secara perorangan ataupun kita secara institusi atau kelembagaan menyimpan dana di lembaga tersebut, ini adalah bentuk keuntungan ya, tidak sepatutnya kita terima. Kalau kita terima, sebaiknya kita salurkan ya, bukan untuk kepentingan lembaga kita atau perusahaan kita, tetapi kita salurkan untuk kepentingan sosial. Dan saya lebih memilih untuk menganjurkan tidak mengambil promo-promo tersebut, ya, tidak membuka ruang untuk adanya program-program dukungan-dukungan atau mungkin sponsorship dari lembaga-lembaga keuangan yang masih menggunakan skema riba dalam kegiatan perusahaannya. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya kita bacakan dari Bapak Salahuddin di Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing, Natal. Ustadz, saya salah satu pendiri yayasan dan mendapatkan honor tiap bulan. Apakah halal, Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Salahuddin. Pak Salahuddin ya di Mandailing, Natal. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam undang-undang yayasan seharusnya pembina yayasan tidak boleh menerima upah. Pembina yayasan tidak boleh menerima upah. Sehingga Bapak harus legowo, berlapang dada untuk tidak mendapat. Kecuali kalau Bapak bukan sebagai pembina, Bapak sebagai misalnya kepala apa di yayasan itu yang memang membutuhkan pekerjaan yang all time ya, sepanjang waktu Anda harus mengurus itu, maka tidak masalah ya. Tetapi pembina tidak perlu untuk penuh waktu bekerja, hanya memberikan arahan, memberikan pengawasan, dan itu bisa dilakukan sambil Bapak beraktivitas menjalankan kegiatan dan usaha Bapak sendiri. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya kita bacakan dari Ibu Nur Hasanah Hanum di Riau, Kabupaten Rokan Hulu.
Ustadz, orang tua saya sudah meninggal dunia 11 tahun yang lalu. Waktu itu orang tua saya pernah pinjam uang ke bank dari dana pensiun. Seingat saya waktu orang tua saya meninggal utangnya masih ada, tapi ketika meninggal otomatis utang tersebut dihapuskan oleh pihak bank. Pertanyaannya, apakah orang tua saya menanggung dosa ya atau hutang yang belum lunas, Ustaz? Baik, dari Ibu Nur Hasanah ya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Nur Hasanah atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam sistem perbankan, hutang nasabah itu biasanya atau seringkali dijaminkan atau diasuransikan ke perusahaan asuransi, sehingga ketika hutang itu atau pihak yang berhutang itu meninggal dunia, maka klaim hutangnya akan diklaimkan oleh bank ke perusahaan asuransi tersebut, sehingga sudah lunas. Tidak mungkin untuk kemudian nasabah atau keluarganya atau ahli warisnya membayarnya lagi, karena memang dalam pembukaan mereka hutang tersebut sudah diputihkan, sudah lunas karena sudah dibayar oleh perusahaan asuransi. Sehingga ibu Anda tidak perlu lagi atau Anda juga tidak perlu lagi membayarnya karena memang sudah dianggap lunas. Namun Anda lebih baik untuk bersedekah dan memperbanyak sedekah atas nama ibu Anda. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau dan meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan kami memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan juga para pendengar radio untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 544087 0331 544087. Besar kita bacakan soal berikutnya. Ini dari Ibu Sri Wahyuni di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Izin bertanya, Ustadz, jika kita punya emas yang digadaikan di pegadaian, tapi setelah itu ternyata itu riba dan kita berniat melunasinya, tapi terkendala dana tidak cukup, kata pihak pegadaian dari emas yang kita gadaikan masih bisa mengambil dana dari emas itu. Apakah boleh mengambil dana sisa dari emas itu dan membiarkannya dilelang nantinya karena kita tidak membayar cicilannya per bulan? Ya. Barakallahu fiik dari Ibu Sri Wahyuni ya. Barakallahu fiik wa kepada Ibu Sri Wahyuni atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Solusi hutang riba ialah dengan cara melunasinya. Kalau tidak bisa melunasinya, menjual aset yang kita akunkan tersebut kepada orang lain ya, sehingga aset itu ditebus oleh dia. Dan kemudian kalau sudah ditebus, kita baru hitung-hitungan kepada atau dengan yang menebusnya tersebut, sehingga kita mendapatkan selisih nilai dari aset kita dan utang kita lunas. Itu solusi yang tepat ya. Itu solusi yang tepat, kita jual kepada orang lain ya, dengan proses tahapannya adalah minta kepada dia untuk menebusnya dulu atau ngutangi kita dengan menebus utang tersebut atau barang tersebut. Kalau sudah terjadi, kemudian kita boleh jual dengan harga yang kita sepakati, walaupun itu nilainya lebih murah dibanding nilai pasaran. Wallahu taala alam. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fiik atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Ini dari Ibu Suri Ayu di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Ustaz, apakah ini termasuk riba? Pihak A berniat untuk menginvestasikan uangnya sebesar 30 juta kepada pihak B. Usaha yang dijalankan adalah transportasi. Pihak A dan B sepakat bahwa pihak A akan mendapat keuntungan sebesar 10% setiap bulannya. Tetapi apabila pada suatu waktu terjadi masalah atau kerugian, maka akan ditanggung jawab bersama. Apakah ada riba dalam ini? Baik, dari Ibu Suri Ayu. Dari Ibu Sri Ayu. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Sri Ayu atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Skema bagi hasil atau permodalan dalam Islam mengharuskan adanya bagi hasil, bukan bagi modal. Sehingga perhitungan persentase itu bukan dari persentase modal, tetapi dari persentase keuntungan real yang berhasil didapat. Dan kalau terjadi kerugian, maka kerugian dalam bentuk finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemodal. Tidak boleh berbagi kerugian finansial. Sehingga kalau dari modal 30 juta ternyata rugi susut menjadi 20 juta, penyusutan 10 juta dari modal itu seutuhnya ditanggung oleh pemodal, bukan dibebankan kepada
pengelola ataupun berbagi beban kepada pengelola. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal terakhir Ustaz. Mungkin Ustaz, ini dari Ibu Mona Lufia Dahlia Rosa, panjang namanya Ustaz. Ibu di Jawa Barat, Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa yang harus Ana lakukan saat ini? Ana terlilit hutang dan ada hutang riba juga. Suami Ana belum punya pekerjaan tetap. Utang dulu itu untuk menyekolahkan anak dan biaya hidup sebagian. Ana sedang berusaha saat ini masukkan makanan ke warung. Ana takut hutang Ana belum terbayar hingga saat Allah manggil Ana. Mohon solusinya Ustaz. Dari Ibu Muna ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Muna atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu Muna, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib mengadukan banyaknya hutang yang dia pikul dan dia merasa tidak lagi mampu, mampu lagi untuk melunasi hutang tersebut. Maksud hati ingin meminta dibantu dibayarkan hutangnya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengajarkan kepadanya, ala wa'allimuka kalimat allamaniha Rasulullah SAW. Sudahkah engkau aku ajarkan beberapa kata atau doa sederhananya ya. Aku ajarkan doa atau bacaan yang kalau engkau baca dengan penuh yakin, dengan menghayati kandungan dan maknanya, maka Allah akan bebaskan hutangmu, walaupun hutangmu itu sebanyak pasir di gurun pasir ini, dia sebutkan gitu. Kemudian sahabat Ali mengajarkan bacaan yang mengatakan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, Allahumma kfini, ya Allah berikanlah aku kecukupan bihalalika dengan rezeki yang halal darimu, wa aghnini berikanlah aku kecukupan pula bifadlika amman siwak dengan kemurahan-kemurahan yang engkau berikan kepadaku sehingga aku tidak butuh kepada selainmu. Alias doa ini adalah sebuah inspirasi. Seharusnya kita fokus bersandar kepada Allah. Kita fokus memohon kepada Allah. Kita fokus berserah diri kepada Allah. Dan kita fokus bahwa rezeki kita ada di tangan Allah. Dan Allah kuasa memberi rezeki dan melapangkan rezeki kita. Sehingga dengan itu kemudian kita berusaha melupakan semua selain Allah SWT. Tidak mengharapkan uluran tangan ataupun bantuan dari siapapun selain Allah SWT. Dan selanjutnya kita mandiri, berusaha bekerja, berwirausaha. Insya Allah dalam waktu yang singkat Allah akan lunasi hutang ibu. Yang kedua, sepatutnya kita merubah pola pikir, perilaku, gaya hidup, ya, sehingga dengan merubah gaya hidup, insya Allah kita lebih bisa mengatur keuangan dan mengendalikan biaya hidup kita. Dan yang terakhir, kalau memang masih ada aset yang bisa dijual untuk melunasi utang agar kita segera terbebas dari utang riba, maka lakukanlah. Insya Allah Allah akan berikan yang lebih baik dibanding apa yang saat ini kita miliki. Wallahu ta'ala. Masalah jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban penjelasannya serta solusinya kepada penanya, semoga bisa dipahami. Dan sebagai pertanyaan penutup Ustaz. Alhamdulillah jazakallah khairan. Satu jam. Alhamdulillah Ustaz. Semoga pekan depan bisa Ustaz insyaallah. Bismillah taala. Kita tunggu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Demikian para pemirsa Fatwa TV, para pendengar di mana saja yang berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat, dan satu program baru live interaktif dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah dengan pemateri baru Ustaz Dr. M.A. Hasaniyatullah M.A. Hafizullah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang